Ya, puji Tuhan, salam jumpa buat semua rekan-rekan, Pak Heru, Bu Willy, Pak Pramana, Pak Johan Samuel, semuanya. Tuhan memberkati kita. Dan kita langsung aja masuk kepada bahan yang yang kita selama ini bahas dari bukunya John Owen dengan judul Pencobaan. Sebentar, saya share dulu. Ya, jadi kita sudah membahas ini ya, hari pencobaan. Mari kita membaca firman Tuhan dari Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10. Rekan kita Wahyu Bu Meta pasal akan 3 ya, membacakan Pak? buat kita. Ya, Wahyu pasal 3 ayat 10. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ya. Ya, ayat ini berkaitan dengan firman Tuhan yang menegaskan bagaimana jemaat di Sardis ya. Jadi ini surat kepada 7 jemaat dan antara lain ini ada jemaat yang di Sardis. Dan nampaknya ayat ini kok sepertinya Tuhan itu baru bertindak karena ketekunan dari jemaat di Sardis ini. Apakah memang demikian? Ya, mari kita melihat dalam perisa posisi yang benar. Apakah kalau kita tekun baru Tuhan menjaga kita? Kalau kita tidak tekun, maka Tuhan tidak menjaga kita. Kesannya kan bisa seperti itu, karena engkau menuruti firman-Ku. Nah, ini dimulai dari sini. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencapai mereka yang ada di bumi. Jadi, bagaimana kalau kita tidak tekun? Bagaimana kalau kita tidak menuruti firman? Berarti Tuhan tidak akan melindungi kita dari pencobaan. Nah, ini harus dilihat dalam perspektif teologi yang benar ya, karena memang banyak kesimpulan-kesimpulan yang ngaco atau keliru di dalam melihat kalimat-kalimat yang seperti ini. Memang ini kelihatannya ada sebab, ada akibat. Tapi kita harus melihat sebab dari semua sebab. Ya, nah, perhatikan kalimat saya ini. Kita harus melihat sebab dari semua sebab. Yaitu misalnya dari mana jemaat ini bisa menuruti firman. Dari mana jemaat ini bisa tekun menantikan Tuhan. Nah, jadi kembali lagi kepada anugerah Tuhan kan. Bahwa tanpa anugerah Tuhan kita tidak mungkin bisa mampu menuruti firman. Tanpa anugerah Tuhan kita juga tidak mungkin bisa tekun menantikan Tuhan. Jadi dalam hal ini perisa posisinya secara mutlak tentunya Tuhan yang menguatkan dan Tuhan yang mengawali semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ada yang beranggapan ya memang awalnya itu anugerah Tuhan, tapi kemudian diserahkan responnya sebagai tanggung jawabnya kepada kita.
Jadi kalau Tuhan sudah memberi anugerah tapi kita mengabaikan anugerahnya, ya sudah, Tuhan berarti sudah tidak mau menyertai kita lagi. Dan Tuhan akan membuang kita. Apakah seperti itu ajaran Alkitab? Kelihatannya ya seperti itu, tapi itu hanya fenomenanya. Ya. Karena kalau dikatakan ya Tuhan mengawali dengan anugerah, kemudian Tuhan menyerahkan sepenuhnya respon kepada kita tanpa penyertaan dan anugerah Tuhan. Dan Tuhan mutlak menyerahkan itu kepada kita. Tuhan hanya mengawali saja, selanjutnya terserah kita. Itu juga bukan berita Alkitab, saudara-saudara. Maaf, saya sangat tegas dalam hal ini. Karena berita Alkitab itu Tuhan itu bukan hanya mengawali, tapi Tuhan juga menyertai. Tuhan bukan hanya mengawali, tapi Tuhan juga menyertai. Tuhan juga memelihara. Nah, poin ini tidak boleh dihilangkan. Lalu pokoknya Tuhan yang mengawali, selanjutnya terserah kamu. Ya berarti kan cuma Tuhan di awal saja. Berikutnya tergantung kita. Enggak benar itu. Berita Alkitab tidak seperti itu. Berita Alkitab itu adalah Tuhan mengawali dan Tuhan menyertai dan memelihara dan melindungi. Wah, kurang apa lagi nih jaminan seperti itu? Ya. Lalu ada yang bilang, kok enak kalau seperti itu? Ya manusia kalau gitu ya sudah tidak ada tanggung jawabnya apa-apa, semua terserah Tuhan aja. Ya, jadi kita cuma santai-santai aja kalau gitu, biarin aja kan semua Tuhan. Jadi kita tidak perlu bertanggung jawab, kita berjuang dan sebagainya, tidak perlu itu. Ya serahkan aja sama Tuhan, Tuhan sendiri akan bertindak kok. Nanti dulu ya. Seringkali kalau tidak ekstrem kiri, ekstrem kanan. Kalau tidak ekstrem kanan, ekstrem kiri. Manusia tidak mau melihat secara utuh dan secara komprehensif, secara lengkap, secara keseluruhan. Ya, firman Tuhan itu memang mengajarkan bahwa manusia memang harus bertanggung jawab. Itu betul. Tapi Alkitab juga bilang kalau manusia bisa bertanggung jawab, itu pun anugerah Tuhan. Ya, saudara jangan pikir kalau saudara bisa bertanggung jawab itu saudara merasa itu kehebatan Anda. Anda bisa bertanggung jawab. Anda luar biasa. Anda berprestasi. Ya, Anda berjasa kepada Tuhan. Tidak benar tuh. Sekali lagi Alkitab itu spiritnya kalau sampai saya bisa bertanggung jawab. Kalau sampai saya bisa tekun setia menantikan Tuhan dan tekun sungguh-sungguh mau menuruti firman, itu juga karena Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memelihara, dan Tuhan yang menjamin. Kalau begitu bagian kita apa? Ya sebenarnya kita tidak punya bagian apa-apa, karena memang manusia itu sudah berdosa, sudah terdistorsi, sudah terpolusi, sudah bercacat, sudah tidak berdaya. Itulah manusia. Ya, di hari Senin dan Kamis kita sedang membahas satu topik Arminianism vs Calvinism. Nah, itu di situ akan diuraikan dengan
amat sangat jelas. Dalam hal ini saya kenapa menekankan ini ya karena saya melihat masih banyak orang reform pun juga nggak melihat ini secara komprehensif. Orang reform juga masih ada yang ya Tuhan memberikan anugerah kepada kita pada awal pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Tapi selanjutnya itu diserahkan pada kita. Nah, ini orang reform sendiri nggak paham tentang providensia Allah. Ada istilah namanya providensia Allah. Harus belajar itu orang reform mengerti providensia Allah. Kalau jadi orang reform nggak ngerti providensia Allah itu nggak reform namanya. Maaf. Bukan hanya nggak reform, nggak alkitabiah. Ya pasti kalau nggak reform itu nggak alkitabiah. Nggak ada orang yang nggak reform tapi alkitabiah itu nggak ada. Maaf, ini saya bukan diskriminasi, bukan, dan bukan sombong terhadap reform, bukan. Tapi pengertian reform itu apa sih? Pengertian reform itu adalah back to the Bible. Sederhana kan, reform itu back to the Bible. Nah, Anda kalau nggak mau reform berarti Anda tidak back to the Bible. Anda tidak mau reform berarti Anda tidak alkitabiah. Reform itu bukan sebetulnya esensi reform itu bukan aliran, bukan nama gereja. Reform itu semangat, spirit, berspirit reform. Berspirit reform itu apa? Berspirit kembali kepada Alkitab. Jadi yang menolak reform ya berarti menolak untuk kembali kepada Alkitab dong. Kan sederhananya gitu. Simple aja. Dan kenapa saya juga mengatakan tadi, Tuhan mengawali, Tuhan juga menyertai, Tuhan juga memelihara, Tuhan juga menjamin. Dan Tuhan juga yang mengakhiri. Itu Alkitab sekali, 100% Alkitab. Karena memang manusia itu ciptaan. Ciptaan itu bergantung kepada pencipta. Saudara itu masih nggak sadar kalau saudara itu bergantung kepada pencipta. Saudara masih merasa saudara bisa mandiri tanpa pencipta. Sekarang ini manusia baru sadar betapa perlunya oksigen. Di mana-mana tabung oksigen diisi, antre untuk mengisi oksigen. Ini juga menunjukkan bahwa saudara dan saya ini sangat lemah. Nggak ada oksigen langsung KO. Itu masih sombong, merasa diri hebat dan luar biasa dan bisa ini bisa itu. Saya ya puji Tuhan ya, saya selalu juga ingat kalau kita ini di bumi ini, kita ini kecil sekali. Bumi pun di alam semesta ini kecil sekali. Bumi kita ini tidak sebesar debu, tidak lebih besar dari debu dalam seluruh alam semesta. Apa yang saudara mau sombongkan? Manusia yang kalau bumi kita aja tidak lebih besar dari debu dibandingkan seluruh alam semesta. Kamu itu sebesar apa? Kok mau sombong-sombongan? Ya, mari kita lihat ayatnya yang sudah sangat terkenal sekali. Ayat ini menunjukkan bahwa betapa Tuhan itu memang bukan hanya memulai, tapi Tuhan juga menyertai, memelihara, menjamin, dan Tuhan juga yang mengakhiri.
Ya, Tuhan memang disebut Alfa dan Omega. Tapi bukan berarti cuma permulaan dan akhir. Dia permulaan, pertengahan, dan akhir. Ya, Alfa Omega itu mencakup pertengahannya juga. Dari Alfa sampai Omega berarti dari awal sampai akhir, dari awal, pertengahan sampai akhir. Semuanya dalam pemeliharaan Allah yang sempurna. Saya kalau merenungkan ini, saya benar-benar tambah sadar betapa kecilnya kita itu. Saya kadang-kadang mengamati matahari ya. Saudara sadar nggak kalau matahari ini sudutnya berubah-berubah terus? Tiap hari itu sudutnya berubah. Berapa derajat, tapi saya nggak ngitung berapa derajatnya, saya cuma ngelihat bayang-bayang di rumah saya. Ya, jadi matahari itu serong menyoroti rumah saya itu dari serong sebelah kanan sampai pertengahan sampai serong sebelah kiri. Saya amati terus. Lalu saya berpikir siapa yang menggerakkan bumi kita sampai bisa sudut mataharinya ini bisa berubah kemiringannya. Siapa yang menyerongkan itu? Ini kan bukan hanya otomatis gejala sentripetal, sentrifugal, putaran bumi, ada porosnya, putaran bumi mengelilingi matahari. Siapa yang pegang semua ini? Itu. Coba kita renungkan baik-baik. Nah, kita lihat sekarang ayatnya. Yang sudah amat sangat terkenal dan semua rekan-rekan yang murid saya pasti sudah hafal ayat ini. Karena bolak-balik saya sharing. Tapi tidak bosan-bosannya ayat ini menunjukkan kebenaran. Yaitu Roma 11 ayat. Kita baca agak lengkap aja ayat 33 sampai 36. Roma 11 ayat 33 sampai 36. Tolong Meta bisa bacakan Pak Di. Ya. Roma pasal 11 ayat 33 sampai dengan 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Iya. Saya baca ayat-ayat ini benar loh. Sudah ratusan kali saya baca tapi nggak bosan-bosan. Dan tidak merasa, oh saya sudah tahu ayat ini. Saya makin baca, makin menghayati, makin dalam lagi, makin sadar lagi, makin juga menyadari ketidakberdayaan kita, kecilnya kita, kebergantungan kita. Benar. Jadi ini bukan saya ini orang yang puitis atau orang yang sentimental. Tidak, tapi saya melihat ayat ini begitu menggugah dan mengingatkan ya betapa dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ini pengakuan, ini mengutip firman Tuhan kan. Dan ini suatu pengakuan daripada manusia yang menyadari betapa dahsyatnya Allah itu. Itulah seharusnya saudara dan saya dalam menghadapi segala
pencobaan ini. Kalau saudara dan saya bisa sampai hari ini bisa tekun, itu siapa yang membuat saudara dan saya bisa tekun? Kita lanjutkan ya. Ayat 34, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya. Jadi jelas memang jalan Tuhan itu tidak ada yang bisa memahami. Tapi bukan lalu kita tidak mengenal sama sekali. Kadang ada orang bilang, sudahlah kita tidak usah sok tahu ini Allah ini itu, Allah ini dan itu. Tuhan itu tidak bisa terselami apapun. Akhirnya tidak mau mikir tentang Tuhan sama sekali. Dan tidak mau membahas tentang Tuhan sama sekali. Ya itu juga nggak benar, karena Tuhan itu juga memberikan wahyunya kepada saudara dan saya. Menyatakan kebenarannya kepada saudara dan saya. Sesuai dengan porsi yang Anda dan saya perlu tahu. Di dalam porsi yang Anda dan saya perlu tahu, Tuhan menyatakan kebenarannya supaya kita tahu. Dan kita tahu betapa luar biasanya Allah itu. Dan betapa dahsyatnya Allah kita itu. Oke, ayat 35 atau ya ini jangan ada orang merasa berjasa ya. Ayat 35. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Dengan kata lain, siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Allah sehingga Allah harus berterima kasih kepadanya? Ya, jangan mengharapkan Anda berjasa kepada Tuhan. Allah sampai harus menggantikan jasamu. Ya. Ayat 34. Sebab siapakah mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Siapa? Musa. Di Perjanjian Lama Musa pernah menasihati Tuhan sampai Tuhan insyal. Yaitu kesimpulan yang ya terus terang sangat bodoh sekali kalau kesimpulannya bahwa Tuhan itu bisa menasihati Musa. Ya. Nah, lalu di ayat 36 jelas ini keseluruhan dari awal sampai akhir. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Nah, ya toh, dari itu kan awal. Oleh itu kan sedang. Kepada Dia itu kan akhir. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Soli Deo Gloria. Ya, jadi ini suatu kebenaran bahwa kalau saudara dan saya bisa tekun, bisa setia, bisa taat, itu semua karena anugerahnya. Itu bukan karena kehebatan saudara dan saya. Sebetulnya sudah tahu kita ini, tapi seringkali kalimat-kalimat yang keluar itu kalimat yang enggak benar, ya. Saya lupa itu kalimat dalam bahasa Inggris itu semboyannya tentang do your best. Kemudian leave the rest. Ya, God will do the rest. God will do the rest. Ya. Lakukan yang terbaik. Tuhan akan melakukan yang selanjutnya. Jadi ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Itu kalimat itu nggak betul menurut saya. Yang betul itu semua itu bagian Tuhan. Nggak ada bagian saya, bagian Tuhan. Semua itu bagian Tuhan. Nah, itu baru reform.
Lalu Tuhan memberikan anugerahnya kepada kita untuk kita dididik dan diajar untuk bertanggung jawab. Melakukan yang terbaik. Tapi itu pun anugerah Tuhan. Jangan Anda pikir Anda punya bagian sendiri, Tuhan punya bagian sendiri. Sombong lu. Berarti lu merasa punya wilayah sendiri ya. Lalu Tuhan punya wilayah yang selanjutnya itu baru wilayah Tuhan. Tidak, semua itu wilayahnya Tuhan. Roma 11 ayat 36 itu semua menunjukkan wilayahnya Tuhan. Tidak ada wilayah Anda, bagian-bagian Anda itu tidak ada. Tapi Tuhan memberi anugerah kepada Anda. Tuhan memberikan tanggung jawab kepada Anda. Tuhan melatih Anda. Tuhan mendidik Anda. Tuhan mengajar Anda. Termasuk dalam pencobaan. Ya, kalau sampai Anda bisa tekun, kalau sampai Anda bisa menuruti firman, semua anugerah Tuhan. Jangan sombong. Ya, saya selalu pakai kalimat-kalimat jangan sombong ini. Karena apa? Manusia itu cenderung sombong. Termasuk saya, saudara dan saya semua cenderung sombong. Firman Tuhan selalu mengingatkan jangan sombong. Oke, silakan Bu Kwidi tadi mau bicara. Jadi Pak Andi, maksudnya pernyataan itu memang saya pernah dengar Pak. Jadi berarti itu tidak benar ya, do your best and God will do the rest. Harusnya do your best, God will give you the grace gitu ya. Maksudnya kita bukan. Jadi awalnya God give you grace and dan kamu selanjutnya baru berkarya. Kita berkaryanya itu karena anugerah Tuhan. Bukan karena kita berkarya dulu lalu Tuhan memberi anugerah. Kalau Tuhan tidak memberi anugerah, bagaimana saya bisa berkarya? Ya nggak bisa dong. Oke, Jadi kalimatnya bagaimana? Saya nggak pintar buat kalimat. Ya, jadi Tuhan itu yang mengawali, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang mengakhiri. Kalau nggak salah ini seperti God is the author of the faith and the finisher of the faith juga gitu. Dia adalah pengarang iman kita dan juga yang penyempurna iman kita gitu. Yang mengawali, yang memberikan anugerah. Ya. Makanya tadi saya bilang kan pakai istilah Tuhan itu memberi anugerah di awal, tapi juga menyertai, memberikan anugerahnya di dalam penyertaannya, dalam pemeliharaannya, dalam jaminannya, dan sampai akhir. Sudah, itu lengkap. Tidak ada bagian hidup kita yang tidak anugerah, itu tidak ada. Ini khususnya bagi orang yang tentunya sudah di dalam anugerah menjadi anak-anak Tuhan ya. Oke. Silakan, ada teman yang mungkin mau kasih respon. Saya kembalikan ke Meta. Sudah ada, Pak Andi. Saya bacakan untuk di chat kita. Pak, you do the rest. You do the rest. Kurang lebih tadi bahasa Inggrisnya saya nggak pinter. Ya artinya tadi yang peribahasa apa tadi itu yang mengatakan you do the rest. Yang akhirnya Tuhan mengawali dan Tuhan dan kamu manusia do the rest. Itu harus ditambahi, itu pun semua karena disuruh Tuhan begitu, digiring Tuhan begitulah supaya dia ya dididik lah dengan cara you do the rest,
kelihatannya dia yang membuat the rest, tapi itu sebetulnya Tuhan yang menggiring gitu ya Pak ya, yang menggiring kamu untuk melakukan do the rest-mu itu gitu Pak. Terus kedua tentang itu Pak oksigen, tentang oksigen. Manusia baru tahu setelah ada COVID ini mengenai pentingnya oksigen. Artinya sebetulnya oksigen itu tetap melimpah kok. Jadi artinya bukan, sekarang kamu tahu ya kesulitan dapat oksigen. Sebetulnya oksigen itu melimpah terus. Providensi Allah itu termasuk menyediakan oksigen itu tetap kekal disediakan Tuhan. Cuma lagi-lagi manusia yang tidak mampu, yaitu apa? Paru-parunya kena COVID, tidak mampu menyedot kelimpahan Tuhan itu. Bukan salahnya Tuhan. Tuhan sudah tetap dalam anugerah umumnya, anugerah umum memberi kelimpahan segalanya untuk providensinya dia. Kita manusia lagi-lagi membutuhkan ketidakmampuannya, menyedot pun sudah tidak mampu. Ya itu Pak tadi. Terima kasih Pak. Baik. Tapi menyedot itu tidak mampu pun juga dalam anugerah Tuhan Pak ya. Kan gitu Pak ya. Menyedot Iya, mampu betul. juga karena Tuhan yang bekerja Pak. Ya, semuanya dalam anugerah Tuhan. Artinya Tuhan mau menunjukkan betapa tidak berdayanya manusia. Tanpa pertolongan dari Tuhan, manusia sudah KO. Ya. Oke, saya lanjutkan Pak Andi dengan pertanyaan di Ya, chatting silakan, dari Pak silakan. Elia. Ya, dari Pak Elia. Pagi Pak Andi, saya terganggu dengan kata alfa omega. Apakah kata kekal itu ala ada awal dan akhir, sungguh antropomorfis yang tanpa sadar, menyesatkan, tanda kutip, maaf. Silakan. Ya, mungkin bisa berkesan keliru, tapi yang betul adalah akulah yang mengawali dan yang mengakhiri. Itu maksudnya awal dan akhir itu Tuhan yang berkuasa dari awal sampai akhir, dan tidak ada penguasa lain yang bisa menyamai kuasa Allah dari awal sampai akhir. Ya, jadi itu menunjukkan bahwa Tuhan berdaulat sepenuhnya dari awal sampai akhir. Itu maksudnya alfa dan omega. Bukan Tuhan itu ada awalnya dan Tuhan ada akhirnya, bukan. Jadi itu salah menafsirkan dari kata awal dan akhir. Demikian. Sedikit tadi untuk Pak Aryo yang agak kurang tepat tadi mengatakan bahwa you will do the rest. You itu bukan kita ya. Jadi yang kita yang melakukan yang terbaik. Selanjutnya Tuhan yang akan menyempurnakan, gitulah istilahnya. Tuhan yang akan menyempurnakan. Nah, itu yang saya koreksi. Jadi bukan ada bagian kita lalu Tuhan itu yang istilahnya cuma yang the rest-nya itu Tuhan. Tuhan itu ya mengawali, Tuhan itu yang menyertai, Tuhan itu yang mengakhiri. Begitu. Sedangkan bagian kita itu cuma anugerah Tuhan, karena Tuhan mau mendidik kita, Tuhan mau menghajar kita, Tuhan mau mendewasakan kita, makanya kita dikasih anugerah untuk dilatih, digembleng, dan diperlengkapi itu. Jadi semuanya Tuhan, tidak ada yang wilayah kita, wilayah Tuhan itu enggak ada. Nah, itu penekanan saya. Pagi Ibu Meta. Ya, silakan. Bagaimana kabar Anda? Baik dan sehat. Ini Pak Elia ya? Suaranya beda ya Bu ya? Ya, beda. Oh ya, saya mau sedikit kasih pengumuman. Ada teman kita yang biasanya bergabung sama kita,
juga kena COVID ya. Itu Pak Stefanus Tandusang yang dari Bitung. Beliau seringkali bergabung sama kita dalam diskusi-diskusi dan seringkali kasih komen-komen kesimpulan. Dan beliau kena COVID dan sekarang lagi pemulihan. Ya, kita doakan untuk Pak Stephen Tandusang ini. Bukan yang Stefanus 88 itu, Pak? Stefanus 88. Iya, biasa ada itu yang juga tulis 88 itu. Saya nggak mengerti itu siapa. Mungkin itu. ya. Tapi nama lengkapnya beliau itu Stephen Tandusang. Mungkin saya ini. Selamat pagi Pak Andi. Oh, Anda sebentar. Tadi Pak Elia masih mau ngomong belum selesai. Sorry, tadi saya potong. Ya benar, Pak Stephen Tandusang namanya. Silakan Pak Elia. Terima kasih. Saya mencoba untuk sadar, Pak. Kalau di pagi hari saya selalu tengok, oh ada Ibu Meta. Jadi permisi dulu Bu Meta, boleh saya bicara? Silakan, Pak Elia. Pak Elia ini ngasih teladan yang bagus untuk diskusi. Permisi kepada moderator. Bapak, gede kepala saya Pak. Saya Nah, hanya... Pak, nanti tak belikan helm lebih gede lagi. Jangan beli helm Pak, kirim yang mentah aja. Saya kasih nomor rekening. Ya, kembali kepada pembahasan. Dari awal saya juga sudah menyimak Pak, menganalisa gitu ya. Kalau ada satu yang mulai menyelah masuk, semua ikut masuk pintunya Bu Meta terlewatkan. Sudah pada lewat jendela. Maafkan saya. Sekali lagi maafkan saya. Jadi mumpung mengingatkan, saya mengangkat hal ini. Yang kedua, saya mengamati tentang Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menyertai, dan bersyukur ada kalimat Tuhan yang mengakhiri. Wah, itu satu pengajaran yang komplit menurut saya. Karena kalau tidak diakhiri dengan Tuhan yang mengakhiri, maksudnya kita mati, itu akan menjadi satu keberatan hati nurani para Kristen. Pak, gimana kalau saya mati, Pak, kena COVID? Tuhan menyertain apa tuh? Kan begitu ya. Nah, ternyata Tuhan melengkapi kalimat pendeta Andi Halim, guru kita, dengan Tuhan yang mengakhirin. Kalau sudah Tuhan yang mengakhirin, kamu mau komplain apa lagi? Kan gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya terganggu dengan Alfa Omega karena bukannya penafsiran kita yang salah, tetapi kalimat itu yang mengarahkan kita kepada kekal itu tidak ada kata alfa dan omega. Begitu, maafkan saya. Ini pembelaan kognitif saya. Karena itu akan memberikan satu gambaran bahwa ada akhirnya. Dalam kekekalan itu ada akhirnya. Apakah betul? Kalau Allah pasti tidak ada akhir. Tapi kalau kata kekal sendiri, tidak ada akhir. Kata kekal ya bukan tentang Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya mengalami pencobaan tentang Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Saya cari di podcast Pak, khotbah Pak tahun 97 ya Pak ya? Iya. Itu tidak ada Pak. Pak langsung di sesi pertama sudah langsung datanglah kerajaanmu. Wah, saya langsung berpikir saya tunggu pencobaan hari Selasa, saya akan tanyakan kembali. Kata kudus, kudus, dikuduskanlah namamu. Itu bagaimana Pak menjelaskan kepada kognitif saya khususnya dan kita bersama. Thank you.
Baik. Kembali lagi tadi ke di Kudus, kok di Kudus. Kembali lagi ke apa ini tadi? Kebanyakan ya Pak ya, bingung. Saya juga bingung. Alfa dan Omega ya. Alfa dan Omega. Jadi yang dimaksud alfa dan omega itu konteksnya adalah ciptaan. Penciptaan. Sejarah penciptaan. Bahwa Tuhan itu yang mengawali, Tuhan yang menyertai, dan Tuhan yang mengakhiri. Semua dari tangan Tuhan. Dan yang berikutnya, Tuhan itu yang berkuasa dari seluruh sejarah penciptaan, menunjukkan tidak ada kuasa lain selain kuasa Allah. Ya, memang kalau dalam kekekalan ya tidak ada awal, tidak ada akhir. Tapi dalam konteks penciptaan ya ada. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tentang dikuduskanlah namamu, saya ya kelihatannya khotbah saya yang pertama itu yang tentang dikuduskanlah itu hilang ya, karena saya pasti membahas semuanya itu. Jadi maklumlah tahun 97 waktu itu masih pakai kaset, jadi mungkin kasetnya rusak atau nggak terekam karena kesalahan teknis dari perekamnya. Beberapa kali khotbah saya hilang dan tidak terekam karena kesalahan teknis. Ya, itu pun dalam kedaulatan Tuhan ya. Baru mau mengomentarin ternyata sudah diisi. Wah, kita matching Pak. Lanjut. Ya. Lalu doa Bapa kami itu saya pernah ungkapkan begini. Doa Bapa kami itu bukan, kalau saya mengatakan dikuduskan namamu, berarti bukan Tuhan itu kurang kudus. Sehingga saya perlu lebih menguduskan nama Tuhan. Bukan. Tapi doa Bapa kami itu lebih kepada refleksi untuk diri kita sendiri. Refleksi untuk diri kita sendiri dalam arti apakah saya sudah tanda petik menguduskan Tuhan dalam hidup saya, atau memandang Tuhan benar-benar dalam sepenuhnya dalam kekudusannya. Apakah saya sudah memandang Tuhan seperti itu? Atau saya ini meremehkan Tuhan, menyepelekan Tuhan, atau menganggap Tuhan itu biasa-biasa aja, dan saya tidak benar-benar memandang Tuhan yang luar biasa kekudusannya. Nah itu. Dan yang kedua, kalau kita mengatakan dikuduskanlah namamu, itu menunjukkan bahwa sebaliknya saya orang berdosa yang tidak layak untuk menghadap kepada Tuhan. Sehingga pada waktu menghadap kepada Tuhan, saya harus menyadari ketidaklayakan saya. Dan saya mengakui saya orang berdosa. Dan Tuhan benar-benar Tuhan yang maha kudus, maha mulia. Kalau sampai saya boleh datang kepada kekudusan Allah, itu only by grace, semata-mata. Ya, itu sedikit bagian daripada dikuduskanlah nama. Lebih banyak semua refleksi diri dari awal sampai akhir itu doa Bapa kami itu sebenarnya adalah refleksi diri. Kita tidak pernah menambahi kekudusan Tuhan, ya, menambahi kehormatan. Oh tidak, tapi bagaimana? Apakah saya sudah menghormati Allah dengan sesungguhnya dalam hidup saya? Oke, itu. Ibu Mita boleh nambah satu, Ibu? Ini silakan Pak. Ya, masih ada 10 menit ke depan bagi Bapak Ibu yang ingin untuk mengajukan pertanyaan setelah Pak Elia.
Bisa langsung unmute ataupun menuliskan di kolom chatting. Silakan Pak Elia terlebih dahulu. Iya, terima kasih. Ini yang terakhir Pak Andi. Ada satu pengajaran yang mengatakan jangan menambahin atau mengurangin satu kata, satu iota pun di Alkitab. Oke? Dan Tuhan mengajarkan doa Bapa kami. Bla 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 bla. Bolehkah doa Bapa kami itu ditambahkan seperti chattingnya saya? Maafkan saya, Ibu Meta bisa bacakan tulisan yang saya sudah persiapkan setahun yang lalu. Wah, biar serem. Thank you, Bu. Ya, oke. Apakah ada komentar dari Pak Andi? Ya. Oh, maafkan Ini kan saya. Pak Elia ada menuliskan di chatting, itu bunyinya doa Bapa kami ya, Pak Elia. Ya, betul. Thank you. Ya. Ada yang mau ditambahkan, Pak Andi, dari pertanyaan Pak Elia? Ada satu pertanyaan lagi soalnya Pak, dari Ibu Jeti ya. Yeti atau Jeti. Ya, silakan Bapak menanggapi dulu untuk pertanyaan Pak Elia. Oke, yang pasti kita memang tidak boleh menambah firman. Tapi kalau menafsirkan firman boleh. Nah, menafsirkan firman ini bukan menambahi, tapi meneliti atau mempelajari apa makna sebenarnya dari firman itu. Jadi kita kalau melihat kalimat seperti tadi misalnya dikuduskan namamu, kita tidak bisa melihat kalimat itu, oh berarti kita ini punya bagian ya di dalam menambahi kekudusan Allah. Nah itu kan jelas tafsiran yang salah. Nah itu maksudnya. Jadi kita bukan menambahi, tapi kita kembali sesuai dengan maksud firman itu yang sebenarnya, bukan menambahi. Ya, jadi kalau Pak Elia tadi ngasih tambahan dalam kalimat-kalimat doa Bapa kami, menurut saya enggak. Kita tidak boleh menambahi, tapi kita dalam menafsirkan kita boleh menafsirkan itu artinya meneliti kedalaman dari kalimat-kalimat itu, maknanya. Makna kedalaman dari kalimat-kalimat. Oke, itu penjelasan saya. Ya, terima kasih. Mungkin saya bisa tambahkan, ada buku doa Bapa kami ya, Pak Andi, dari Pendeta Stephen Tong. Itu baik sekali, yang bisa dibaca juga oleh teman-teman yang ada di sini. Dan bisa dibeli di toko buku Momentum. Doa Bapa kami juga banyak ditulis oleh pengarang-pengarang buku, tapi saya nggak siap. Kalau nggak salah satunya adalah John Stott juga menulis doa Bapa kami. Oke. Ya, oke, Pak Andi. Saya melanjutkan untuk pertanyaan di beberapa menit ke depan, 8 menit ke depan kita akan akhiri dari Ibu Jeti. Pagi Pak Andi, cuma sedikit menambahkan kata-kata yang sering dilontarkan. Do your best and let God do the rest. Kata-kata ini sering diberikan kepada orang yang ragu-ragu apabila ingin melakukan sesuatu atau pelayanan. Sering bilang, apakah saya bisa? Saya nggak bisa apa-apa, dan sebagainya. Jadi, diberikan, lakukan saya yang terbaik, yang lain-lainnya. Tuhan yang akan mempersiapkan kita. Ini hanya other side dari pengertian kata-kata itu, saya mengamini yang diajarkan Pak Andi tadi. Lebih ke pernyataan, silakan. Ya. Ya, oke. Untuk istilahnya membuat orang punya satu keyakinan ya untuk apa yang dia lakukan itu supaya dia tidak ragu-ragu dan sebagainya. Tapi ya itu tadi, kembali lagi bagi saya, kalau sampai saya bisa melakukan itu pun anugerah Tuhan. Itu bukan karena jasa saya, dan bukan karena kehebatan saya, kemampuan saya yang saya persembahkan bagi Tuhan.
Karena saya pun punya kemampuan pun itu berasal dari Tuhan. Itu. Ya, oke. Terima kasih Pak Andi. Ada 6 menit ke depan, mungkin ada satu pertanyaan. Sebelumnya saya juga akan meng-highlight satu hal penting di sini, bahwa ketika pencobaan itu datang, mungkin Tuhan mengizinkan itu, tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mengawali, menyertai, memelihara, dan melindungi kita, orang-orang yang percaya kepadanya dan bergantung sepenuhnya kepada Dia. Karena ketika kita mampu, kita pun itu juga bukan karena kebaikan kita dan kemampuan kita, tetapi Pak Andi selalu menegaskan bahwa itu hanya karena anugerahnya saja, only by His grace. Dan satu lagu Amazing Grace yang menjadi kekuatan kita, bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan memberikan anugerahnya yang terbesar, bukan pada saat kita baik, tetapi pada saat kita masih berdosa. Oke, demikian Pak Andi. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan. Ada Bu. Ada Oh Bu ya, Meta. silakan. Oh ya, Pak Heru. Silakan. Ya, terima kasih Pak Andi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Heru. Tadi di awal saya sangat impress dengan Wahyu 3 ayat 10, dan itu di Alkitab yang saya baca ini, di ayat 10 itu diawali di ayat 7, itu dialamatkan di Philadelphia ya Pak Andi ya. Kalau di ayat 1 Oh iya, berarti saya salah ya. Saya lihat di Sardis, jadi itu di Philadelphia. Iya, iya. Yang saya syukuri di ayat 10, ketika tadi Pak Andi berulang kali, karena anugerah ya, kita ini diberi ketekunan untuk menanti Tuhan dan terus menyadari betapa kita ini kecil dan tidak berdaya, apalagi menghadapi situasi pandemi seperti ini, pencobaan di seluruh muka bumi, seluruh dunia. Dan di situ saya terus lanjut di ayat ke-12 bahwa barang siapa menang, barangkali itu masih ada kaitannya, ini tafsiran saya, barang siapa menang, dia akan kujadikan soko guru, dan selanjutnya ya, di dalam bait Allah suci dan tidak akan keluar lagi, dan selanjutnya. Pertanyaan saya mungkin, apakah menang di sini ini karena dia berhasil menekuni, turut tekun menantikan Tuhan, sehingga ayat 11-nya itu ada mahkota yang tentunya akan disediakan, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkota yang disiapkan, dan kemudian kalau dia jadi menang, dia akan menjadi soko guru. Mungkin saya perlu dipertegas, maksudnya soko guru di dalam bait suci itu apakah hanya sekedar fondasi atau dasar atau bagaimana Pak? Mungkin Pak Andi bisa menolong saya. Terima kasih Pak Andi. Iya, baik. Saya terus terang belum meneliti sepenuhnya dari kitab Wahyu ini. Tapi kalau saya menduga bahwa kalau kita menang ini ya maksudnya menang karena anugerah Tuhan juga, bukan menang karena kemampuan dan kehebatanku ya. Tapi karena Tuhan yang memelihara kita dan Tuhan yang menolong kita sehingga kita bisa menyelesaikan semua yang kita hadapi. Itu pun juga karena anugerah Tuhan. Jadi kalau mau saya khawatir kalau ayat ini tadi kan saya sudah mulai dari ayat 10 itu ya. Engkau menuruti firman-Ku dan tekun menantikan Aku, untuk tekun menantikan Aku. Ini juga bagian daripada anugerah Tuhan. Bukan jasa kita kepada Allah dan bukan pemberian kita kepada Allah. Seolah-olah Tuhan itu nanti mau berterima kasih kepadaku. Nah, Roma 11 ayat 33 ayat 36 tadi sudah kita baca. Jadi dengan demikian, dengan perspektif seperti itu, maka pemeliharaan Tuhan itu juga adalah hal yang sangat penting dalam seluruh perjalanan hidup kita. Karena kalau tanpa Tuhan memelihara, ya saya sudah pasti kolaps. Di tengah jalan saya pasti KO. Nah, karena itu tidak ada spirit bahwa kita berjasa kepada Tuhan, kita
memberi hutang kepada Allah sampai Tuhan mau berterima kasih kepada kita, itu tidak ada hal-hal seperti itu dalam Alkitab. Nah, jadi kata-kata di sini kalau barang siapa menang, ya akan kujadikan sokok guru. Ya ini kalimat-kalimat seperti ini adalah kalimat yang tetap harus ditafsirkan. Tadi yang saya bilang harus ditafsirkan secara teosentris. Jadi menang di sini kan bukan karena jasa saya bisa menang, tapi karena pemeliharaan Tuhan. Karena tanpa Tuhan memelihara, ya saya tidak mungkin bisa menang. Jadi kembali ke situ lagi. Jadi saya melihat ya ajaran Reform ini konsistensinya di dalam belajar firman itu, konsistensinya itu sangat jelas bahwa semua itu anugerah Tuhan. Jadi kata menang pun anugerah Tuhan juga. Lalu jadikan soko guru, kemungkinan memang ini juga anugerah Tuhan juga ya. Jadi soko guru itu sepertinya menjadi bagian penting dalam pembangunan jemaat Tuhan atau basic dalam pembangunan jemaat Tuhan. Nah, jadi seperti kaki Dian seperti itu. Ya, mirip-mirip seperti itu. Nah, ini dari pengamatan saya, tapi secara saya belum benar-benar meneliti bagian ini, tapi secara ya umum lah saya mencoba untuk memahami ayat-ayat ini seperti itu. Bu Meta. Oke. Ya, ini sudah pukul 10, silakan kalau boleh singkat Pak Elia. Menambahkan sedikit tentang Pak Heru tadi. Di Wahyu ada satu ayat yang mengatakan nama kita dihapus, itu yang akan terus menjadi acuan tentang antroposentris. Thank you, Pak. Thank you, Bu Meta. Ya, terima kasih. Ya, saya pernah menyinggung nama dihapus itu bukan berarti Tuhan itu sudah nulis-nulis nama kita lalu dihapus nama kita. Itu juga tafsiran yang antroposentris dan sangat sangat konyol kalau Tuhan itu sudah nulis-nulis lalu dihapus. Karena Tuhan juga sudah tahu kok kalau bakal nggak ada nama itu. Jadi saya kalau menafsirkan nama dihapus itu langsung aja saya bilang itu nama dihapus itu kan antropomorfis. Dan itu mau menunjukkan bahwa memang kita adalah orang yang sudah ditetapkan binasa. Untuk orang yang maksud dari nama dihapus itu kamu sudah ditentukan untuk binasa. Ya, itu dari saya. Kiranya ini boleh menguatkan kita semua. Silakan Bu Meta. Ya, demikian saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu yang bergabung dalam Zoom atau YouTube, jangan lupa untuk juga men-share link karena ada siaran tunda juga yang boleh dilihat oleh saudara-saudari kita sekalian. Dan kita akhiri untuk LMC Today pada hari ini, bersyukur kepada Tuhan. Saya akan bacakan satu ayat, 1 Petrus pasal 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, karena ada Tuhan yang menguatkan kita. Terima kasih Pak Andi, silakan boleh menutup di dalam doa. Ya, terima kasih untuk kesempatan kita bisa belajar bersama. Dan saya minta Pak, ini aja Bu Willy aja ya, silakan Bu Willy pimpin doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena Engkau yang mengawali anugerah-Mu di dalam hidup kita. Engkau juga yang menyertai dan Engkau juga yang akan mengakhirinya. Kiranya firman ini menguatkan kami supaya kami belajar Tuhan
untuk selalu hanya memandang kepada salib Kristus yang telah menuntaskan segala ketidakmampuan kita untuk memenuhi apa yang Allah Bapa targetkan di dalam hidup kita. Tapi semuanya itu oleh karena kasih-Nya, Dia telah mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke dalam dunia untuk menghapus dosa-dosa kita. Biarlah Tuhan menolong kami. Setiap kali kami selalu diingatkan oleh firman-Mu supaya kita tidak, Tuhan, melenceng ke sana ke sini. Tapi kita belajar untuk Tuhan menyadari betapa rapuhnya kami di luar Engkau. Oleh sebab itu Tuhan pimpin dan mampukan kami hari lepas hari untuk bersandar kepada anugerah-Mu semata-mata di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami juga jalani, mungkin ada hal-hal yang kami tidak mengerti, atau kami juga Tuhan, biarlah juga kami dimampukan untuk selalu menyadari bahwa Tuhan mampu untuk menolong kami. Dan itu adalah suatu proses yang berkelanjutan, sehingga kita tidak mudah jatuh di dalam self-pity, ataupun mendahului Engkau di dalam segalanya. Kiranya Tuhan memampukan dan menolong. Untuk juga hamba-Mu, Pendeta Andi Halim, biarlah Tuhan juga senantiasa menguatkan dia di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Sehingga melaluinya juga Tuhan, kami dikuatkan dan kembali kepada firman, yaitu Alkitab-Mu, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan sisa waktu kami dan juga di dalam setiap kami untuk panggilan hidup kami. Biarlah Tuhan juga pimpin, mampukan kami untuk selalu sekali lagi mengingat bahwa semuanya itu bukan karena keperkasaan kita, tetapi semata-mata karena anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Amin. Terima kasih